Cerita dalam bahasa Indonesia. Putriku tersayang. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang raja yang memiliki 3 putra, Alex, Alan, dan Anthony. Kenapa penyihir kerajaan masih belum ada di sini? Aku di sini, Yang Mulia. Oh, terima kasih telah datang ke sini. Silakan, duduklah. Aku bukan lagi pria kuat seperti dulu dan sudah waktunya bagiku untuk menyerahkan mantel ini kepada salah satu putraku. Tapi sebelum itu, aku ingin mereka menikah. Beritahu kami waktu terbaik untuk pernikahan. Bola itu langsung bersinar, filamen warna-warni yang berputar-putar cepat. Aku melihat musim awal yang baru. Aku melihat bunga tulip merah tampak memeluk langit. Aku melihat kapal-kapal dari awan putih berlayar di bawah langit. Aku melihat angin tidak lagi mencuri kehangatan kita. Aku melihat batang-batang yang kacau berputar dalam kegembiraan hidup baru. Begitulah musim semi. Rajaku yang terhormat. Itu bulan depan. Iya, Yang Mulia. Dan pada hari ke-7 musim baru, putra-putramu akan memilih pengantin mereka. Mengikuti tradisi kuno tentu saja. Tentu saja. Kirim undangan ke semua sekutu dan seluruh kerajaan kita dengan segera. Baiklah, Rajaku. Dan atas perintah raja, menteri berangkat dengan anak buahnya dan pergi jauh ke semua kerajaan dengan putri-putri yang sudah dewasa. Kerajaan sangat senang menerima undangan itu. Raja menyampaikan berita itu kepada putra-putranya. Tapi Alex dan Alan saat dewasa menjadi tidak menyukai adik bungsu mereka, Anthony, karena dia adalah yang paling tampan dari mereka. Paling baik dan juga paling populer di antara orang-orang. Dan bahkan para menteri akan datang meminta nasihatnya saat raja tidak ada. Ini membuatnya menjadi favorit dari 3 pangeran untuk naik tahta setelah raja. Dan Alex dan Alan tidak akan naik tahta. Mereka datang dengan rencana. Sebuah rencana untuk menjatuhkan saudara mereka di mata orang-orang kerajaan. Aku mengerti. Kalian cemburu. Ikatan sejati adalah ikatan yang bukan darah, tapi rasa hormat dan sukacita dalam hidup masing-masing. Kau tampaknya tidak memilikinya untuk Anthony, dan karenanya tidak ada ikatan. Kami di sini bukan untuk pidatomu. Bisakah kau membantu kami atau tidak? Oh, mengapa aku bisa? Tentu saja. Kau tahu, aku hidup dengan energi negatif yang dibawa orang-orang sepertimu kepadaku. Sekarang, letakkan telapak tanganmu di bola sehingga aku dapat mengekstrak energi negatifmu. Dan sebagai imbalannya, aku akan melakukan apa yang kau cari di sini. Para pangeran melakukan apa yang diminta. Dan ketika penyihir itu puas, dia meminta mereka untuk pergi, menjanjikan mereka bahwa Anthony akan dipermalukan di depan seluruh kerajaan pada hari besar. Hari besar itu tiba. Dan para putri dari seluruh dunia menghadiri acara tersebut. Tuan dan Nyonya,
Sesuai tradisi keluarga kerajaan, 3 pangeran, Pangeran Alex, Pangeran Alan, dan Pangeran Anthony akan menembakkan panah masing-masing ke arah para putri yang berdiri di sana. Dimanapun panah mendarat, orang yang berdiri di depannya akan dipilih sebagai pengantin untuk pangeran itu. Itu tentu saja dengan persetujuan putri tersebut. Putri-putri yang terhormat, jika ada yang berada di sini karena paksaan, silakan melangkah maju. Tetapi tidak ada yang melangkah maju karena mereka semua dengan sukarela berpartisipasi. Baiklah, mari kita mulai. Alex, kau mulai lebih dulu. Alex menatap Alan dan tersenyum. Kemudian dia mengambil busurnya dan mengarahkannya ke langit, melepaskan panahnya. Panah meluncur ke atas melalui udara sebelum gravitasi mulai bekerja. Kemudian itu terlempar ke tanah dan mendarat di depan Putri Ropa. Selanjutnya adalah Alan. Panahnya mendarat di depan Putri Tola. Dan akhirnya giliran Anthony. Tidak seperti saudara-saudaranya, sebelum menembak, dia berbalik ke arah ayahnya dan membungkuk. Kerumunan bersorak saat anak panah Anthony meninggalkan busurnya. Ekornya bergetar di udara saat naik ke ketinggian. Tapi tanpa sepengetahuan Anthony, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Penyihir yang duduk di antara kerumunan dengan licik mengarahkan tongkatnya ke arah panah. Sihirnya berhasil dan panah itu terbang melewati semua putri dan mendarat di hutan. Apa? Ketika semua orang mencapai hutan untuk mencari panah, mereka menemukannya dengan kupu-kupu duduk di ujungnya. Apa ini? Kenapa musim begini? Ada apa ini sebenarnya? Ya, betul. Oh tidak, sepertinya Anthony harus menikahi kupu-kupu. Itu tidak masuk akal. Kita tidak akan... Oh ya, kita dikenal karena tradisi kita. Kita harus menghormatinya. Reputasimu dipertaruhkan dan semua orang melihat. Raja masih belum bisa mengerti. Saat itulah Anthony melangkah maju dan berkata, Ayah, aku akan menghormati tradisi kita dan akan menjadikan kupu-kupu sebagai pendampingku selama sisa hidupku. Tapi aku tidak akan menikahinya karena itu sesuatu yang salah bagi kita berdua. Tapi, Anthony, orang-orang memandangmu, Ayah. Aku tidak akan mempermalukanmu atau kerajaan kita. Hari-hari berlalu dan Alex juga Alan dengan bangga berjalan-jalan di kerajaan bersama istri mereka. Sementara itu, hidup berubah bagi Anthony. Kemanapun dia pergi, orang-orang berbicara di belakangnya dan menertawakannya secara diam-diam. Tapi Anthony tidak pernah meninggalkan kupu-kupu itu dan kemanapun dia pergi, dia akan membawanya bersama. Namun seiring berjalannya waktu, Anthony mulai merasa malu. Pangeran dan putri dari kerajaan tetangga menjauh darinya di pesta dansa dan tidak ada yang mau berbicara dengannya. Hal ini sangat mempengaruhi pangeran sehingga suatu hari dia memutuskan untuk pergi ke pesta tanpa kupu-kupu. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa melakukan ini lagi. Tapi kau dapat tinggal di sini selama yang kau inginkan. Ketika Anthony sampai di sana, dia terpesona melihat seorang wanita cantik. Dia sangat terpesona sehingga dia segera berjalan ke arahnya. Maukah kau berdansa denganku? Tetapi wanita itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya memberikan tangannya. Mereka menari mengikuti musik waltz yang indah dan Anthony tidak percaya dia berdansa dengan seseorang yang begitu cantik. Siapa namamu? Wanita itu tidak berbicara. Sebaliknya, matanya menjadi berair dan tiba-tiba dia berbalik lalu lari. Tunggu. Ketika Anthony pulang malam itu, dia hampir tidak bisa melihat kupu-kupu karena pikirannya hanya memikirkan wanita itu. Apakah dia seorang putri? Putri dari kerajaan mana? Oh, hatiku. Aku hampir tidak bisa menahan diri. Malam berikutnya, Anthony mengenakan pakaian terbaiknya dan pergi ke pesta dan berharap bisa bertemu wanita itu lagi. Membayangkan kegembiraannya saat melihat wanita itu lebih cantik dari malam sebelumnya. Nyonya, maukah kau berdansa denganku? Apa kemarin aku lakukan kesalahan padamu? Aku tidak bisa tidur tadi malam memikirkanmu.
Aku mohon, katakan sesuatu. Air mata memenuhi matanya saat wanita itu menatapnya sebelum akhirnya berbicara. Aku adalah Putri Naisa. Putri Naisa, aku menyukaimu, dan aku ingin mengenalmu lebih jauh. Kau sudah memiliki seseorang dalam hidupmu. Itu adalah lelucon kejam yang dipermainkan takdir, namun aku menghormatinya. Tapi sejak aku melihatmu, aku tidak bisa memikirkan hal lain dalam hidupku. Pergilah, tinggalkan temanmu dari tempatmu menemukannya, dan aku akan menjadi milikmu. Benarkah? Tapi sang putri tidak menjawab. Dia langsung berbalik dan lari. Malam itu, Anthony membawa kupu-kupu itu ke hutan untuk meninggalkannya di sana. Tapi saat dia berlutut untuk menyimpannya dengan hati-hati, kilatan cahaya tiba-tiba membutakan matanya untuk sesaat. Dan kemudian ketika dia membukanya, dia melihat, Putri Naisa? Aku pikir kau berbeda, tetapi kau juga seperti mereka. Aku tidak mengerti. Kau adalah kupu-kupu? Itu adalah ujian, dan kau tidak lolos. Dan meskipun aku tidak mengharapkan seorang pria jatuh cinta dengan kupu-kupu, aku tentu berharap kau tidak meninggalkannya. Kau berubah. Hati baikmu telah berubah. Kau membiarkan orang-orang melihat dirimu baik. Dan meskipun aku memiliki cinta untukmu, kita tidak akan pernah bisa bersama. Dan mengatakan itu, dia berubah menjadi kupu-kupu dan masuk ke dalam pohon dari tempat dia datang. Tidak. Naisa, maafkan aku. Tolong kembalilah. Pangeran berteriak dan menangis, tetapi sudah terlambat. Di sana dia duduk di bawah pohon dan terus menangis, mengucapkan kata maafkan berulang kali. Maafkan, maafkan, maafkan. Selama 6 hari 6 malam dia duduk di sana, menangis tanpa makanan dan air. Wajahnya menjadi pucat seperti tidak bernyawa, hanya menggumamkan kata, Maafkan, maafkan, maafkan. Dan ketika sepertinya dia akan menghembuskan nafas terakhirnya, batang pohon itu terbuka dan keluarlah kupu-kupu itu. Naisa, kau kembali. Bagaimana tidak? Cintamu tulus, sekarang aku tahu. Tapi ada sesuatu yang perlu kau tahu, dan ini tentang saudara-saudaramu. Naisa memberitahu Anthony segalanya, dan dia terkejut juga marah. Saudaraku sendiri? Aku akan pergi ke sana sekarang juga dan... Anthony, apa kau mencintaiku? Lebih dari diriku sendiri, Naisa. Dan itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang saat adik kakak saling membenci. Maukah kau ikut denganku ke duniaku? Di sana kita akan hidup bahagia selamanya. Ya, 1000 kali ya, puteriku tersayang. Selamat datang di duniaku. Maka, kedua kekasih itu memulai perjalanan baru jauh dari kebencian dan kecemburuan. Dan seperti yang kalian tahu, mereka hidup bahagia selamanya.